Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para mahasiswi setia Amuntai yang saya hormati, hari ini kita kembali yaitu melaksanakan kegiatan perkuliahan, yaitu melalui daring atau online, yaitu pada mata kuliah pengantar administrasi publik. Kemarin sudah kita bahas, yaitu mengenai daripada pengertian administrasi, kemudian prinsip-prinsip daripada administrasi, kemudian yang kita bahas juga kemarin adalah unsur-unsur daripada pelaksanaan administrasi. Sekarang kita lanjutkan, yaitu manajemen ya. Kalau kita pahami bahwa manajemen itu adalah pengaturan ya. Kalau secara pengertiannya, manajemen itu ada planning, organizing ya, controlling, actuating, dan controlling. Ada beberapa pengertian daripada manajemen. Tapi inti daripada manajemen itu adalah perencanaan, kemudian pelaksanaan, kemudian itu adalah pengawasan atau evaluasi. Ya. Sejauh mana peranan daripada manajemen daripada administrasi, bahwa manajemen sangat penting keberadaannya dalam administrasi. Menurut daripada Prajudi, manajemen adalah bagian dari administrasi dan ada pula sebaliknya. Jadi menurut pendapat para ahli yaitu Prajudi, manajemen adalah bagian daripada administrasi, kemudian administrasi juga sebaliknya adalah merupakan bagian daripada manajemen. Sangat penting sekali ya bahwa peran manajemen dalam administrasi. Tanpa ada pengaturan, ya, tanpa ada perencanaan, pengorganisasian, kemudian tanpa ada tindakan dan evaluasi, administrasi tidak akan bisa jalan. Ya, jadi dalam proses pembelajaran kita dari administrasi publik itu mulai daripada administrasi, kemudian kita lanjutkan kepada manajemen, kemudian kita lanjutkan kepada organisasi, kemudian kita lanjutkan kepada kepemimpinan, kemudian kita lanjutkan kepada pengambilan keputusan, ya seterusnya yaitu human relation atau hubungan antara sesama. Nah, ini. Kemudian sebenarnya keduanya tergantung dari tempat atau negara mana pendapat itu berasal ya. Jadi manajemen ini sangat penting peranannya terhadap administrasi. Menurut Siagian ya, beliau mengatakan bahwa manajemen merupakan inti daripada administrasi. Administrasi adalah sebuah konsep ya, sedangkan manajemen itu adalah untuk melaksanakannya. Ya, sejauh mana pelaksanaan ya yang dilakukan ya, nanti dengan hasil evaluasinya apakah perencanaan tersebut sudah berjalan sesuai dengan yang diharapkan dalam sebuah tujuan organisasi tadi. Ya, manajemen merupakan inti dari administrasi, sedangkan kepemimpinan merupakan inti daripada manajemen. Ya, dalam mengatur sebuah organisasi ya, walaupun konsepnya bagus, sejauh apapun bagusnya, tanpa ada perannya seorang pemimpin di sana, administrasinya nggak bisa jalan, kemudian manajemennya juga nggak bisa jalan. Jadi kuncinya juga adalah merupakan kepemimpinan itu sangat penting dari manajemen. Karena apa? Jiwa seorang pemimpin itu mengatur daripada sebuah organisasi. Ya, kalau konsepnya ada, pembagiannya, juklaknya sudah ada, tapi tidak ada kepemimpinannya juga yang nggak bisa ya untuk kita melakukan daripada kegiatan administrasi.
Jadi yang pertama tadi menurut Prajudi, manajemen adalah bagian dari administrasi. Kemudian ada juga yang sebaliknya, yaitu administrasi adalah merupakan bagian daripada manajemen. Kemudian menurut daripada Siagian, manajemen merupakan inti dari administrasi, kemudian kepemimpinan merupakan inti daripada manajemen. Ya. Jadi kuncinya juga adalah seorang pemimpin. Jadi dalam kepemimpinan, ya, menurut versi, ya, bahwa seorang pemimpin itu ketika dia berada di depan, ya, ketika dia berada di depan, dia menjadi figur, ya, teladan terhadap daripada bawahannya. Nah ini ya, kalau bisa seperti itu. Artinya apa? Dia menjadi seorang pemimpin, menjadikan sebuah contoh. Oh ini loh ya seorang pemimpin, ya. Nah ini ketika dia berada di depan, dia menjadi teladan, menjadi contoh kepada bawahannya. Nah ya, ini jangan ketika, ya katakanlah kita misalnya ketika perang, ya, ketika seorang pemimpin berada di belakang, ya, itu bukan menjadi seorang pemimpin atau teladan bagi anak buahnya. Ketika dia memimpin, ya, ketika dia jadi seorang pemimpin, dia harus berada di depan dengan gagah berani untuk memimpin daripada bawahannya. Ketika kalau bicara seorang kepemimpinan, saya teringat kisah daripada, ya, Khalifah Umar bin Khattab, ya, ketika beliau menjadi seorang khalifah pemimpin, ya. Saya teringat kisah itu, bagaimana seorang pemimpin khalifah, ya, dia seorang pemimpin, ya, seorang pemimpin ketika itu dia berjalan di suatu daerah, ya, keliling, ya, katakanlah dia misalnya keliling kampung, keliling daerah untuk melihat situasi kondisi masyarakat yang dipimpinnya. Ketika di pertengah perjalanan, ya, beliau itu mendengar seorang anak kecil menangis, ya, anak kecil menangis. Ketika beliau mendengar, beliau samparin, ya, beliau tanyakan kepada orang yang ada di rumah itu, seorang ibu, ya, permisi ibu, kenapa anaknya menangis? Tanya oleh seorang khalifah tadi, kenapa anaknya menangis? Jadi sang ibu tadi menjawab, ya, anak saya lagi lapar dan saya sedang memasak, gitu, karena masakannya belum masak. Ya. Kemudian apa yang ibu masak? Ya. Ketika itu sang khalifah melihat ternyata yang ibu masak itu adalah merupakan beberapa batu, ya, yang dimasak oleh ibu tadi. Nah, tujuan daripada ibu itu, walaupun makanan tidak ada, dengan memasakkan seperti itu anaknya bisa merasa tenang. Nah ini ya, jadi setelah melihat keberadaan masyarakatnya seperti itu, ya, sang ibu nggak tahu itu adalah seorang daripada khalifah, pemimpin daripada wilayahnya. Nah, setelah itu bergegaslah, ya, Umar bin Khattab tadi mengambil apa ya istilahnya itu, gudang daripada persediaan makanan, ngambil gandum, ya, ngambil daging ayam apa segalanya itu, ya, dipingkulnya dari gudang, ya, gudang persediaan makanan tadi ke tempat ibu yang memerlukan tadi, yang apa ya istilahnya itu, yang ibu yang punya anak yang menangis tadi, karena yang dimasaknya itu adalah batu tadi. Jadi sang khalifah memangkul makanan itu dari gudangnya, kemudian membawanya ke tempat ibu tersebut dengan dia sendiri yang memikulnya. Bayangkan seorang pemimpin, ya, seorang pemimpin, dia sendiri yang memikulnya untuk memberikan, ya, makanan tersebut kepada ibu tersebut. Nah ini, ya, jadi ciri seorang pemimpin,
yaitu ketika dia berada di depan dia menjadi contoh dan suri teladan. Karena apa? Karena dia seorang pemimpin tadi merasa bersalah bahwa masih ada ya rakyatnya atau ya rakyatnya itu merasa kelaparan ya di tengah-tengah daripada kepemimpinannya dia. Nah ini ya, jiwa seorang pemimpin, bahwa ya tipe seorang pemimpin itu sudah ada sebenarnya contoh-contoh dari zaman Rasulullah, zaman Khalifahan itu sudah ada. Bagaimana jadi seorang pemimpin yang baik, ya, bagaimana menjadi seorang pelayan publik yang baik. Nah ini. Jadi kemudian yang kedua, yang pertama tadi kan, jadi seorang pemimpin itu ketika dia berada di depan dia menjadi suri teladan contoh bagi rakyatnya. Kemudian ketika dia berada di tengah-tengah masyarakat, dia mengayomi dan melindungi daripada masyarakatnya. Nah, berat ya, mengayomi dan melindungi. Setiap ada yang merasa kelaparan, dia selalu memberikan, mengayomi, melindungi serta mensejahterakan daripada rakyatnya. Sesuai dengan undang-undang kita juga, undang-undang kita ya, ideologi kita Pancasila, ya, Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah ini merupakan daripada tujuan daripada ideologi kita. Sekarang kita merdeka dari tahun 45 sampai sekarang 2021, itu berapa tahun ya? 76 tahun sudah kita merdeka. Apakah ideologi Pancasila ini, tujuan daripada negara kita ini, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini sudah kita rasakan dalam 75 tahun ini, ya. Nah, ini. Oke, kita kembali kepada pembelajaran itu kepemimpinan. Yang pertama tadi, kepemimpinan adalah ketika dia berada di depan dia menjadi suri teladan, ya, suri teladan contoh yang baik. Ketika dia berada di tengah dia memberikan suatu pengayoman dan pelindungan, ya, pada masyarakatnya. Kalau soal pemimpin juga saya teringat ada, nggak tahu, saya lupa itu tahun berapa, ya, seorang bupati itu mendapatkan sebuah penghargaan sebagai bupati terbaik se-Indonesia. Ya, kerjaan beliau nggak terlalu, ya, kerjaan beliau fokus di kantor 50% dan fokus di masyarakat itu 50%. Cara beliau seperti apa? Cara beliau ketika beliau tidak ada berada di kantor, beliau keliling juga di masyarakat seperti yang dilakukan oleh seorang khalifah tadi. Keliling di masyarakat, bahkan ketika beliau berkeliling masyarakat itu beliau menggunakan pakaian yang biasa seperti celana jeans, pakai sepatu biasa, kemudian pakai baju kerah, baju biasa juga, kemudian menggunakan tas ransel dan pakai topi, ya, seakan-akan beliau itu masyarakat nggak mengenal daripada gaya beliau, ya, dalam mencari informasi mengenai daripada apakah dari kepemimpinan beliau jadi seorang bupati tadi masyarakat sudah merasakan kesejahteraan apa segalanya, atau mungkin ada keluh kesah, atau mungkin ada sesuatu hal yang masih bisa beliau gali informasi mengenai daripada untuk memperbaiki daripada kepemimpinan beliau. Jadi beliau itu jalannya, ya, seperti, ya, pakai ransel, pakai topi, pakai celana biasa, pakai baju biasa. Ketika beliau berada di suatu wilayah, beliau singgah, ya, di warung-warung mendengarkan informasi, barangkali apa yang dikerjakan oleh aparatur beliau itu masih belum bisa maksimal. Nah, ini, ya, karena apa? Saya ingat, ya, bahwa seorang pemimpin itu harus bisa berpikir jauh, ya, berpikir jauh daripada orang biasa, ya. Seorang pemimpin itu ketika dia bekerja, dia sudah harus bisa mengkonsep mungkin besok apa yang harus dia kerjakan, mungkin dalam minggu depan konsep apa lagi yang bisa dia kerjakan, mungkin dalam 1 bulan, mungkin dalam
sampai 1 tahun, ya dia sudah bisa mengkonsep daripada pekerjaannya sampai mana, sejauh mana keberhasilan dia dalam menjadi seorang pemimpin. Ya, seorang pemimpin berpikir lebih jauh lah ke depan daripada orang lain. Kemudian seorang pemimpin juga itu harus banyak-banyak mendengar ya aspirasi, masukan ataupun kritikan ya daripada masyarakatnya. Ini sebenarnya juga seorang pemimpin. Kalau seorang pemimpin nggak mau mendengar ya daripada aspirasi dan masukan, nah itu bukan jiwa seorang pemimpin. Ya. Oke, seorang pemimpin yang kedua tadi ketika dia berada di tengah-tengah masyarakat, dia menjadi seorang pengayum, pelindung daripada masyarakatnya. Nah ini. Nah, kembali kepada cerita seorang bupati tadi, ketika dia menjadi menggali suatu informasi, dia singgah di kecamatan ini, dia ngobrol dengan masyarakatnya, bahkan masyarakatnya tidak tahu dia adalah seorang daripada seorang bupati, ya. Singgah lagi ke daerah ini, bahkan dia bermalam, ya, nggak seperti bermalam di hotel apa segalanya, tidak, dia bermalam di perkampungan-perkampungan masyarakat, melihat situasi dan kondisi di masyarakat ini. Karena apa? Ketika kita menggali informasi, ya, kalau kita mendengar sekilas saja nggak bisa tanpa ada analisisnya. Artinya kita langsung masuk dulu ke sana, ke daerah sana. Oh, kira-kira permasalahan di sana ini, apa kira-kira nih? Nggak bisa dalam 1 hari kita lihat di sana, tanyakan, nggak bisa. Jadi kita harus bermukim dulu di sana, seminggu, ya, atau 10 hari di sana, ya, melihat kondisi yang ada di sana. Kalau cuma untuk mendengar saja kita, ya bisa lah kita mendengar itu mengambil sebuah kesimpulan. Tapi lebih baiknya kita masuk ke daerah tersebut, ya kan, merasakan bagaimana kondisi situasi di sana, bermalam 3-5 hari atau sampai 10 hari, ya, untuk melihat benar-benar kita melihat secara nyata, ya, bahwa kondisi daripada masyarakat di sana seperti ini. Nah, ini. Ya, yang pertama yaitu ketika pemimpin itu berada di depan, dia menjadi suri teladan, ya, contoh yang baik. Kemudian ketika dia berada di tengah, ya, dia memberikan suatu pelayanan, pengayuman. Ketika dia seorang pemimpin berada di belakang, dia memberikan support, dorongan kepada rakyatnya. Ya. Apa yang menjadi sebuah kebutuhan masyarakatnya, dia dukung semuanya. Ya, nah ini, ya, itu merupakan daripada kepemimpinan, ya. Ada 3 konsep daripada kepemimpinan. Ketika dia berada di depan, dia menjadi sebuah contoh dan suri teladan. Kemudian ketika dia berada di tengah-tengah masyarakat, dia mengayomi dan melindungi masyarakatnya. Kemudian ketika dia berada di belakang, dia memberikan sebuah dorongan, motivasi kepada masyarakatnya. Nah ini, ya. Kemudian unsur-unsur daripada negara, ya, unsur-unsur daripada negara. Kenapa negara itu, mengapa terciptanya sebuah negara? Ya, terciptanya sebuah negara karena ada sebuah wilayahnya, ya, wilayah. Berarti wilayah itu ada sebuah tempatnya, ya, ada lokasinya. Nah, kemudian yang kedua ada rakyatnya, ada penduduknya di sana. Ya. Unsur daripada negara itu ada wilayah, kemudian ada rakyatnya, ada penduduknya, kemudian ada pemerintahnya, ya, ada pemerintahnya. Kemudian negara tersebut diakui oleh negara luarnya, ya, dunia luar, ya, luar. Jadi unsur-unsur negara itu ada wilayahnya, ada rakyatnya, ada pemerintahannya. Jadi kita negara Indonesia yang berdiri itu ada wilayahnya dari Sabang sampai Merauke, ya, terdiri daripada banyak pulau, ya, pegunungan apa segalanya, ya, laut, ya, sungai apa segalanya. Kemudian di sana ada yang bermukim, di sana ada rakyatnya, ada penduduknya di sana. Berapa penduduk daripada Indonesia? Kurang lebih 300 juta. Ada pemerintahannya dari awal, dari Soekarno ada sampai sekarang itu pemerintahannya. Joko Widodo, ya, ada pemerintahannya. Sekarang diakui oleh dunia. Ya udah, kemerdekaan Indonesia itu diakui oleh dunia. Pada tahun 1945 sudah diakui kemerdekaan daripada
Indonesia. Nah, ini. Oke. Nah, ini ada beberapa tugas ya untuk mahasiswa-mahasiswa sekalian ya, sebagai karena tadi kita menyangkut daripada sebuah negara harus ada konsep wilayah, rakyat, kemudian pemerintah, kemudian diakui negara luar. Nah, ini kita tingkat ke desa ya, ke desa ya, ke desa. Jadi saya mau adik-adik semua ini ya tahulah sejarah daripada desanya atau kelurahannya, kemudian ya batas-batas wilayah daripada desanya, kemudian jumlah penduduknya, atau mungkin ada ya visi misi daripada desanya. Ya, jadi tugas daripada adik-adik yang selanjutnya yaitu adik-adik coba untuk mencari profil desa. Ya, di mana profil desa itu terkandung di dalamnya yaitu sejarah daripada desa tersebut, ya, letak wilayahnya, perbatasannya, ya, utara, selatan, timur, barat, apa luas wilayahnya berapa, kemudian jumlah penduduknya berapa, ya, yang menyangkut daripada profil ya, profil. Atau mungkin ada visi misinya, atau mungkin ada pencapaian jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjangnya dalam desa tersebut ya. Jadi ini tugas yang kedua. Kemudian yang kemarin kita tugas yang pertama yaitu mengenai daripada video pendek ya, tentang pelayanan publik. Nanti saya berharap video tersebut nanti bisa dikumpulkan sama ketua kelas masing-masing ya, dalam satu playlist ya, yang dalam satu playlist dengan folder nama masing-masing ya, dengan nama masing-masing. Nanti untuk playlistnya saya harap nanti ketua kelas bisa ke ruangan saya, nanti saya akan belikan playlistnya ya. Jadi untuk kumpul tugas itu masing-masing ketua kelas yang mengkoordinirnya ya. Saya harapkan nanti untuk tanggal minggu depan ya, minggu depan itu sudah clear untuk video pendek mengenai daripada proses daripada kegiatan administrasi. Untuk skala nilai ya, skala nilai kalau untuk video pendeknya 3 ya, yang kalian kumpul pada saya itu dengan saya kasih nilai B ya. Sekarang kalau misalnya video pendeknya bisa kalian kumpul itu 5 ya, 5 daripada contoh daripada video pendeknya untuk pelayanan publik, itu saya akan kasih nilai A ya. Jadi terserah daripada adik semua mau nilai B, video pendeknya 3, kalau mau A, video pendeknya 5 ya. Itu tugas yang pertama. Kemudian tugas yang kedua yaitu masalah profil desa ya. Masalah profil desa ini diketik ya, diketik dengan dikasih sampul, kemudian kalau bisa dikasih kata pengantar, daftar isinya, kemudian isi profilnya ya, kemudian itu kalau bisa marginnya kita sesuaikan yaitu 4333, kemudian jenis daripada hurufnya itu kita sesuaikan dengan Arial ya. Arial yaitu dengan dengan 11 ya, Arial 11 ya, Arial 11. Mudah-mudahan nanti ini bisa dikumpul minggu selanjutnya ya, minggu selanjutnya. Oke, adik-adikku semua ya. Ini adalah pembelajaran kita mengenai pengantar administrasi publik ya. Mungkin nanti selanjutnya kita akan bahas masalah daripada manajemen. Mudah-mudahan nanti ya
administrasi, manajemen, kemudian kepemimpinan, kemudian pengambilan keputusan. Ini dalam pembahasan 4 ini, insya Allah nanti dalam pertemuan 7 kali pertemuan selanjutnya kita akan bisa rampung dalam pertemuan pembahasan tersebut. Karena apa, dalam pembahasan administrasi ini yang kita bahas ya cuma administrasi, kemudian organisasi, kemudian manajemen, kemudian kepemimpinan, kemudian pengambilan keputusan ya. Cuma sebenarnya 6 daripada pembahasan mengenai daripada administrasi. Oke, adik-adik semua, mengenai daripada tugas tadi ya, tugas video pendeknya silakan nanti ketua kelas bisa ke ruangan saya ya untuk mengambil flashdisk ya, mengambil flashdisk. Nanti dari flashdisk tersebut ya dikumpulkan ya dikumpulkan tugasnya dengan folder masing-masing, dengan nama masing-masing, sehingga saya mudah untuk menilai daripada tugas yang saya berikan. Jadi adik-adik semua mohon tolong untuk kerjasamanya. Mudah-mudahan dalam mata kuliah ini kita bisa berjalan seefektif mungkin ya, sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dan juga dengan adanya tugas video pendek ini adik-adik mengerti bahwa inilah ada kegiatan administrasi ya, unsur daripada administrasinya ada di sana, kemudian prinsip-prinsip administrasinya ada di sana, secara etimologinya juga ada di sana. Oh ternyata pelayanan administrasi seperti ini universal sebenarnya ya. Oke, adik-adikku semua, mahasiswa setia Amonte ya. Ini ada. Oke, kita lanjutkan ya pembahasan yang kedua, yaitu manajemen ya. Silakan adik-adik buka, yaitu mengenai pengantar manajemen ya. Kalau bicara kita masalah manajemen ini lebih fokusnya kepada dunia bisnis ya, dunia bisnis, karena dalam bisnis manajemen sangat berperan penting sekali ya dalam pengelolaan daripada usaha yang kita lakukan ya. Manajemen, bagaimana konsep manajemen ya di masa depan. Manajemen itu terbagi daripada 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5. Yang pertama, manajemen itu mengurus ya. Mengurus, kemudian mengelola, mengatur, melaksanakan, memperlakukan. Walaupun dari beberapa pakar mengatakan ada plan, organizing, ya, actuating, dan controlling. Perencanaan, pengorganisasian, kemudian actuating tindakan, kemudian controlling itu pengawasan. Ya, nah ini. Nah, kemudian dalam manajemen ini ada terbagi daripada banyak pengertian daripada pakar ya daripada manajemen. Ada yang 4 ya, plan, organizing, actuating, controlling. Ada yang 5 juga ada ya, POAC ya. Kemudian ada yang 3 juga, plan, do, action. Ada juga seperti itu ya. Jadi untuk pemahaman daripada manajemen ya terserah daripada adik-adik semua ingin menggunakan ya pendapat pakar siapa ya. Yang jelas intinya daripada manajemen itu perencanaan, kemudian pelaksanaan, kemudian pengawasan ya. 3 ini jangan terlepas daripada itu. Mau yang ngambil pakar yang 5 terserah, mau pakar yang 4, mau pakar yang 3 juga terserah ya. Kalau kita kalau yang saya bahas di sini ini ada 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5, yaitu mengurus, kemudian mengatur, kemudian mengelola, kemudian mengatur, kemudian melaksanakan dan memperlakukan.
Ya, dalam manajemen juga ada terbagi 3. Ya, orang yang melaksanakannya itu ada direksi pimpinan, ada ke tata laksanaan, kemudian ada tata pimpinan, kemudian ada tata pengelolaan. Nah ini, ya, saya rasa untuk slide-nya sudah saya bagikan ya, semua pada ada semua. Nah ini. Kemudian dalam manajemen juga ada terbagi 2, yaitu manajerial, kemudian manageable. Ya. Manajerial adalah hal yang berhubungan dengan pengelolaan, ya. Nah, kemudian manageable adalah dapat diatur atau dikendalikan. Jadi di sini dalam manajerial itu ada hubungan dengan pengelolaan, yaitu dengan pimpinan atasannya. Ya, kemudian manageable adalah dapat diatur atau dikendalikan. Nah, ada pengelola, kemudian ada pimpinan usaha. Ya. Di sini juga dibahas mengapa kita perlu mempelajari ilmu manajemen. Karena menyentuh dan mempengaruhi kehidupan hampir semua manusia. Ya. Hampir semua manusia itu berurusan dengan manajemen. Tanpa ada dia mengatur daripada pola kehidupannya dengan yang baik, ya, maka tidak akan menjadi istilahnya itu, tanpa dia mengatur kehidupannya dengan yang baik, ya, perencanaan yang baik, ya, pengorganisasian yang baik, tindakannya yang baik, dan pengawasan, dia tidak akan bisa untuk mengevaluasi atau mengkaji daripada kehidupannya dia. Terlebih-lebih dalam dunia bisnis, ya, dalam pemerintahan, dalam kemiliteran, dalam rumah sakitan, dalam pendidikan, SDM, produksi, pemasaran, dan keuangan. Penting sekali manajemen. Kita hidup tanpa manajemen, hidup kita tidak akan terarah. Ya, makanya adik-adik mulai dari sekarang, ya, adik-adik sudah berumur sekitar 17 sampai 18 tahun, belajarlah untuk memanajemen daripada kehidupan adik-adik. Ya. Jangan sampai kehidupan adik-adik terbuang secara sia-sia. Adik-adik harus punya konsep dalam hidup adik-adik semua. Ya. Konsep. Saya kuliah dari sekian sampai sekian, habis kuliah saya harus punya pekerjaan, habis kuliah saya harus punya menikah misalnya, harus punya rumah apa segalanya, ya. Bikinlah konsep manajemen seperti itu. Ya, agar apa? Agar hidup adik-adik, umur adik-adik tidak terbuang dengan sia-sia. Harus punya konsep. Konsep dalam 10 tahun yang harus saya capai apa? Kita harus punya konsep. Ya, mengenai masalah perjalanan untuk mencapai daripada tujuan adik-adik. Ya, itu harus tertata dengan rapi. Ya, tertata dengan rapi. Harus ada level grade-nya. Nah, tangganya. Ya, tangganya. Kalau dunia bisnis itu pakai tangga, ya. Tangga 1, tangga 2, tangga 3. Sehingga bisa naik tangga ke 10, bisa naik tangga ke 15, bisa naik tangga ke 20, ya, sesuai dengan konsep yang dia bikin, tujuan daripada usahanya. Nah, ini. Ya. Seberapa penting bahwa manajemen sangat penting dalam kehidupan kita, seperti dunia bisnis, seperti pemerintahan, seperti kemiliteran, kemudian ke rumah sakitan, kemudian pendidikan, kemudian SDM, produksi, pemasaran, keuangan. Kemudian selanjutnya, manajemen menunjukkan cara ke arah pelaksanaan pekerjaan lebih baik. Ya, kemudian manajemen juga mengurangi hambatan-hambatan. Kemudian manajemen juga memungkinkan mencapai tujuan. Nah ini, ya, memungkinkan daripada tujuan itu akan bisa tercapai. Nah ini, ya. Oke adik-adik semua, mungkin ini adalah sekilas, ya, penjelasan daripada mengenai manajemen. Nanti insya Allah minggu depan kita bahas daripada manajemen, ya. Kemudian nanti kita lanjutkan kepada organisasi, kepemimpinan, kemudian pengambilan keputusan. Oke adik-adik semua, mudah-mudahan bisa dipahami. Ingat tugasnya, nanti silahkan dikumpul sama ketua kelas untuk video pendeknya. Untuk mendapatkan nilai A itu 5 video, untuk mendapatkan nilai B itu 3 video, ya. Kemudian untuk tugas profil desanya, saya ingatkan kembali,
Silakan adik-adik di mana adik-adik bermukim, silakan nanti cari profil desanya. Profil desa memuat daripada sejarah desanya, letak geografisnya, ya, atau jumlah penduduknya, bahkan ada visi misinya misalnya, silakan di sana. Adik-adik dapat di sana informasi yang ada di desa adik semua. Tujuan saya adik-adik bisa mengenal desa adik sendiri, ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami adik-adik semua. Daripada mata kuliah kita pengantar administrasi publik ini, ya, salah hilap mohon maaf, ya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.